Halo semuanya, nama saya Dede Dia Rahmawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori liberalisme. Oke, langsung saja kita ke video. Yang pertama saya akan menjelaskan itu pengertian dari liberalisme. Kata liberal ini berasal dari bahasa Latin yaitu liber, yang berarti bebas atau bukan budak. Nah, seiring berjalannya waktu, arti dari kata liberal ini semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, liberal ini seringkali merujuk pada arti berpikiran terbuka, murah hati, atau bebas dari pengekangan dan prasangka. Nah, kata liberal juga itu merambah ke berbagai bidang seperti politik, komunikasi, ekonomi, dan lain-lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang liberalisme. Nah, liberalisme ini adalah paham atau ideologi yang menekankan pada kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang secara historis itu dikaitkan dengan para pemikir seperti John Locke dan Montesquieu. Nah, liberalisme ini adalah sebuah gerakan politik yang dianggap lebih baik selama 4 abad terakhir, meskipun penggunaan kata liberalisme ini yang merujuk pada sebuah doktrin politik tertentu tidak terjadi hingga abad ke-19. Revolusi Agung yang terjadi pada tahun 1688 di Inggris itu telah meletakkan dasar-dasar sebagai pengembangan negara liberal modern dengan membatasi kekuasaan, monarki secara konstitusional, supremasi parlemen, pengesahan Bill of Rights, dan menetapkan prinsip persetujuan dari yang diperintah. Nah, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 ini merupakan itu bentuk kelahiran sebuah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberal tanpa adanya pengaruh aristokrasi. Nah, dalam deklarasi tersebut itu dinyatakan bahwa semua manusia itu diciptakan sama dan diberikan anugerah oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan di antara kehidupan, kebebasan, dan usaha untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ketiga frase terakhir itu merupakan kutipan dari frasa yang telah diungkapkan oleh John Locke, yaitu kehidupan, kebebasan, dan properti. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar. Prinsip dasar itu dalam liberalisme itu terdapat beberapa prinsip dasar yang utama, yaitu kebebasan, individualisme, universal, dan kesetaraan serta pluralisme. Nah, yang pertama ini liberalisme itu kebebasan. Nah, kebebasan di sini itu liberalisme didefinisikan sebagai isi prinsip-prinsip moral yang menggunakan kekuasaan negara yang sah. Melalui definisi ini, negara itu dikatakan liberal hanya jika negara tersebut itu mewajibkan kebebasan yang seluas-luasnya bagi warga negaranya. Nah, pembatasan yang tepat dari lingkup kebebasan individu itu akan berbeda antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. Namun, dalam pandangan liberal ini, kebebasan ini mencakup kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, hak untuk memilih pasangan, kebebasan memilih pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada universal dan kesetaraan. Nah, prinsip selanjutnya ini adalah kesetaraan yang terkait dengan tidak melakukan diskriminasi pada kelompok tertentu. Nah, dalam pandangan liberal ini, warga negara wajib untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, pandangan politik, agama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada individualisme. Liberalisme ini memandang individu memiliki hak dasar sebagai manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Nah, dalam pandangan liberalisme klasik ini, negara tidak berhak untuk melanggar hak-hak tersebut dan negara harus mengakomodasi hak-hak tersebut. Hak seorang individu itu dibatasi oleh hak individu lainnya. Kewajiban negara adalah melindungi setiap hak yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, selanjutnya ada pluralisme. Manusia diciptakan dengan latar belakang berbeda satu sama lain, seperti suku, agama, ras masing-masing. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan
dan manusia itu tidak dapat mengabaikan hal tersebut. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi alasan untuk melakukan kejahatan kepada manusia lainnya. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis dari liberalisme. Terdapat dua pemikiran utama, yaitu liberalisme klasik dan liberalisme sosial. Nah, liberalisme klasik ini menyatakan bahwa satu-satunya kebebasan sejati adalah kebebasan dari paksaan. Nah, oleh karena itu, segala bentuk intervensi ini yang dilakukan negara dalam bidang ekonomi itu adalah bentuk pemaksaan yang membatasi kebebasan ekonomi individu dan karenanya harus dihindari sejauh mungkin. Yang kedua itu ada liberalisme sosial. Nah, menyatakan bahwa pemerintah itu harus berperan aktif dalam mempromosikan kebebasan warga negara. Nah, kebebasan sejati ini hanya akan terjadi bila warga negara sehat, terdidik, dan bebas dari kemiskinan. Nah, kaum liberalis sosial percaya ini bahwa kebebasan ini hanya dapat dipastikan ketika pemerintah ini menjamin hak warga negara atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan upah yang layak, selain tanggung jawab lainnya seperti menyusun undang-undang, melarang diskriminasi dalam perumahan dan pekerjaan, undang-undang mengenai pencemaran lingkungan, dan ketentuan kesejahteraan yang semuanya akan itu didukung oleh sistem perpajakan progresif. Nah, selanjutnya ada kritik. Liberalisme itu tidak terlepas dari berbagai kritik yang dilontarkan oleh para ahli, terutama yang berseberangan dengan liberalisme. Itu beberapa kritik tersebut, diantaranya itu ya, yang pertama itu tidak jelasnya perbedaan antara liberalisme sosial dan sosialisme. Yang kedua, ada penolakan terhadap aspek-aspek dasar teori liberal oleh Marx dengan berharap menghancurkan baik negara maupun perbedaan antara masyarakat dan individu. Yang ketiga adalah liberalisme itu dipandang terlalu materialistis, rasional, individualistis, dan minim dalam hal spiritual. Nah, selanjutnya ada manfaat mempelajari teori liberalisme, yaitu kita memahami pengertian liberalisme, kita memahami sejarah liberalisme, kita memahami prinsip-prinsip dasar liberalisme, kita memahami jenis-jenis liberalisme. Nah, kita memahami beberapa kritik yang disampaikan oleh para ahli. Demikian ulasan singkat tentang teori liberalisme dengan kaitannya dengan sehari-hari. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai teori liberalisme sebagai salah satu kajian dalam teori hubungan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.